Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan limpahannya. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu aliran Jabariyah dan Qadariyah, sejarah dan pemikirannya. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah yang bertugas sebagai moderator. Adapun teman saya yang bertugas sebagai pemateri yaitu Aminatus Zuhriyah yang akan sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang aliran Jabariyah, dan Raihan Nurul Muhtisa Sunan sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang aliran Qadariyah. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi saya persilahkan kepada saudara Aminatus Zuhriyah, pemateri pertama, dan dilanjut oleh Raihan Nurul Muhtisa Sunan sebagai pemateri kedua untuk membacakan dan menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminatus Zuhriyah. Saya akan menjelaskan salah satu aliran yaitu Jabariyah. Aliran ini memiliki paham bahwa kita sebagai manusia harus menerima atas hidup yang sudah ada pada qada dan qadar dan sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Aliran Jabariyah baru berkembang pada abad kedua di Khurasan. Pandangan Jabariyah berbanding terbalik dengan Qadariyah, yang mana pada aliran Qadariyah manusia memiliki kebebasan atas dirinya untuk menentukan hidupnya. Pendiri Jabariyah adalah Ja'am bin Sofwan. Beliau berpendapat bahwa setiap hidup manusia sudah ditentukan oleh takdir dan manusia terpaksa untuk menerimanya. Manusia hanya bisa menerima keadaan dan tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam hidupnya. Kata Jabariyah sendiri berasal kata dari Arab jabara atau jibar yang berarti terpaksa dan memaksa. Diartikan pula sebagai azlama bin fi'lih, yaitu berkewajiban atau terpaksa dalam mempekerjakannya. Manusia tidak mempunyai kemampuan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan. Sebaliknya, manusia terpaksa melakukan perbuatan yang sudah dikehendaki dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, Jabariyah dapat disimpulkan aliran sekelompok orang yang memahami bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah unsur keterpaksaan atas kehendak Tuhan dikarenakan telah ditentukan oleh qada dan qadar. Contohnya, kenapa kamu berzina? Saya berzina atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu minum khamar? Saya minum khamar karena ini sudah ketentuan saya, ini sudah takdir saya untuk meminum khamar. La haula wala quwata illa billah, itu memang benar. Tapi ada yang diridai oleh Allah, ada pula yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipilihkan oleh Allah dan ada pula dipilihkan untuk diri sendiri. Misalnya, saya lahir sebagai seorang wanita. Itu pilihan saya atau pilihan Allah Subhanahu wa taala? Itu pilihan Allah. Mana bisa saya bilang, saya mau jadi laki-laki deh. Aliran Jabariyah ini memiliki faham bahwa setiap orang yang berada di muka bumi ini sudah diatur oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Ikhtiar maksudnya apa di sini? Ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berusaha. Misalnya lagi, kita naik genteng untuk memperbaiki genteng kita. Terus kita terpeleset, kita jatuh, lalu kita guling-guling. Apakah itu pilihan kita atau pilihan Allah Subhanahu wa taala? Itu pilihan Allah. Kembali lagi kita ke pemahaman Jabariyah. Nah, Jabariyah itu menganggap bahwa manusia itu seperti kapas yang diterbangkan angin. Dimanapun angin itu membawa kapas, disitulah dia akan tinggal.
Misalnya pula manusia itu seperti pohon yang ditiup angin. Contohnya lagi, misalnya kita melihat saudara kita atau diri kita sendiri, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan dari Jabariyah itu. Misalnya kita melihat saudara kita tidak sholat, kita menanyakannya, kenapa Ki tidak pergi ke sholat? Lalu saudara kita itu menjawab, buat apa saya sholat? Kan sudah ditentukan oleh Allah. Surga neraka kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak sholat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita masuk surga, pasti kita akan masuk surga. Jadi, itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang aliran Jabariyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akan alihkan aliran Qadariyah ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadaro dalam bahasa Arab yang berarti kekuatan atau kemampuan. Terminologi Qadariyah atau aliran Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi atau tidak dicampur tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini atau pemikiran Qadariyah ini berpendapat bahwa setiap manusia atau tiap-tiap manusia adalah pencipta bagi tindakannya sendiri, atau apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri berkehendak dari keinginannya sendiri, diatur oleh manusia itu sendiri, tidak ada campur tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam aliran ini juga mereka berpendapat bahwa mereka mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam perbuatan atau menentukan jalan hidup mereka sendiri. Dalam penyebaran aliran Qadariyah ini sulit dipastikan kapan muncul pertama kalinya, karena ada perbedaan beberapa pendapat, tapi aliran ini sudah ada dari zaman Khalifah atau zaman Bani Umayyah. Penyebaran aliran Qadariyah ini tidak dipastikan kapan munculnya, tapi dari zaman Khalifah sudah ada munculnya tanda-tanda munculnya aliran Qadariyah ini. Penyebaran aliran Qadariyah tidak luput dari kaitannya penyebaran aliran Jabariyah. Namun menurut Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Doktrin pembahasan tentang aliran Qadariyah sering disatupadukan atau disangkut pautkan dengan aliran Mu'tazilah. Jadi antara dua aliran ini sulit untuk dibedakan. Namun pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Ghailan Ad-Dimashqi, ia pernah mengutarakan pendapatnya tentang aliran Qadariyah ini, berbicara tentang aliran Qadariyah ini, yang mana ia dijatuhi hukuman dari Khalifah Umar berupa hukuman mati. Namun karena larangan dari Khalifah Umar tadi, akhirnya ia berhenti menyebarkan aliran tersebut. Lalu akhirnya ia menghentikan kegiatannya tersebut dalam penyebaran aliran Qadariyah ini. Namun setelah wafatnya Khalifah Umar, ia kembali melanjutkan kegiatan lamanya. Namun akhirnya tetap dijatuhi hukuman mati. Salah satu ayat Al-Quran yang mendukung tentang pemikiran aliran Qadariyah ini yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan suatu kaum atau suatu kelompok atau suatu golongan sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Inti dari pemikiran aliran Qadariyah ini sendiri, mereka berpendapat bahwa Allah tuh tidak mengatur apa yang kita inginkan, tapi semuanya itu dapat kita atur sendiri. Antara takdir dengan ikhtiar pada aliran Qadariyah ini lebih besar ikhtiarnya dibanding dengan percaya dengan takdir Allah. Maka kesimpulan di sini antara aliran Jabariyah dan Qadariyah, yang Jabariyah dia lebih percaya dengan takdir dan tidak mengandalkan ikhtiar atau tidak mau berusaha. Lalu dengan Qadariyah yang dia ikhtiarnya lebih besar dan tidak percaya dengan takdir Allah, maka kita harus mempunyai keseimbangan antara percaya dengan takdir dan ikhtiar. Tidak hanya mementingkan salah satunya saja, lebih condong ke takdir atau lebih condong dengan ikhtiar kita sendiri. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang Jabariyah dan Qadariyah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.